beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. The sweetest name. Puji Tuhan, Shalom. Jemaat Tuhan yang berada di mana-mana kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan kasih kita. Mari kita sama-sama dengan Tuhan. Kita melakukan ibadah punya hati yang memang membantu kita kita semua. Karena kasihnya sempurna dan akan sekali. Mari kita sama-sama yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Berikan aku layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa kami yang ku pintar saat ku mencari.
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang luar biasa ini. Kami serahkan dengan kami dan dalam keadaan berada di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkarya melalui kuasa Kudus-Mu di setiap hati kami pribadi dan pribadi, memberikan kami semangat dan sukacita baru. Agar apapun yang akan dikerjakan Tuhan, kami mengerjakan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan nama hidup hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita percaya bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Jemaat yang dalam benar-benar hari saya percaya bahwa Tuhan akan kasih kita. Oleh sebab itu mari yang awal-awal hadirat Tuhan kita bersama-sama memuji Tuhan kita dengan pujian kita bersyukur kepada Tuhan sebagai Tuhan dari kita semua. Haleluya.
jemaat di rumah, apa kabar? Pasti luar biasa. Di saat masa pandemi ini, saya harap kita tetap menjaga prokes kesehatan sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Baiklah, ibadah pagi hari ini kita akan mulai. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul kembali melakukan ibadah secara online. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati semua jemaat di rumah, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut bibir hamba, sehingga setiap kata dan kalimat sungguh datang daripada hikmat Tuhan, sehingga semua yang mendengar, jemaat di rumah dan kami semua diberkati. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Renungan pagi hari ini berjudul di dalam saat kelemahan kuasa Tuhan bekerja. Kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh kerana Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam kehidupan kita tahu bahwa banyak sekali masalah, kelemahan-kelemahan yang kita hadapi, kesukaran-kesukaran, penderitaan yang kita hadapi. Ini merupakan satu hal, adalah bagian dari kelemahan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tetapi dikatakan firman Tuhan hari ini di 2 Korintus 12 ayat 9-10, di saat mengalami kesesakan, kelemahan, siksaan, di dalam kesusahan, dalam berbagai-bagai penganiayaan, berbagai-bagai kesukaran, di saat seperti itulah Tuhan bekerja. Nah, Rasul Paulus mengatakan dia sangat bermegah di dalam segala kelemahan, kesusahan, di dalam segala penderitaan, penganiayaan yang dia alami. Dia rela menanggungnya karena dia tahu bahwa di saat seperti itu Tuhan bekerja. Kita tahu bahwa di dalam hidup ini kita tidak selamanya mengalami hal-hal yang baik. Tetapi ada banyak sekali masalah yang selalu kita hadapi. Kekecewaan, ya, kegagalan, ya. Kadang-kadang penderitaan, pencobaan yang kita alami bertubi-tubi. Sepertinya Tuhan tidak bersama dengan kita. Sepertinya Tuhan tidak melindungi kita. Tetapi saya mau ajak kita untuk belajar pagi hari ini tentang di dalam segala kelemahan, di dalam segala persoalan kita, di dalam segala masalah kita, di saat-saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang betul-betul penuh harapan, berharap, menyerahkan segala kepercayaan, keyakinannya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada testimoni yang sangat baik atau sangat bagus yang ingin saya bagikan pagi hari ini adalah Ludwig van Beethoven, seorang komponis yang terkenal dari negara Jerman. Pada umur yang ke-30 tahun dia mengalami cacat, yaitu telinganya tuli, tidak lagi bisa mendengar. Bisa bayangkan seorang komponis, dia perlu mempunyai pendengaran yang sangat tajam untuk mendengar segala musik-musik ciptaannya. Tetapi di umur 30 dia mengalami tuli. Di saat seperti itu tentu dia akan merasa sedih sekali. Maka dikatakan aku merasa sepi dan sangat sepi. Tetapi Ludwig van Beethoven ini tidak menyerah begitu saja, karena dia banyak membaca buku Alkitab, baca tentang firman Tuhan. Di saat mengalami kelemahan, di saat mengalami pencobaan, penderitaan,
Di saat seperti itu kuasa Tuhan bekerja. Oleh karena itu Ludwig van Beethoven ini betul-betul menyerahkan semua permasalahan. Makanya dikatakan, aku menempatkan seluruh keyakinanku di dalam kebaikan-Mu yang kekal, ya Allahku. Jadi walaupun Beethoven ini tuli, namun ia tetap berusaha dan dia tetap positive thinking. Dia tidak mengeluh, dia tidak coba menghakimi diri, dia tidak coba berontak atau menyalahkan Tuhan yang mungkin seolah-olah kok Tuhan izinkan terjadi. Tetapi justru di dalam hal kelemahan ini Beethoven mendekatkan diri, menyerahkan seluruh keyakinannya kepada Tuhan. Di saat seperti itu dia mulai bangkit. Ternyata dia di umurnya yang semakin tua, dia menjadi komponis yang sangat terkenal. Dia menciptakan musik-musik yang kita kenal, Simfoni 5, Simfoni 9, orkes ini, sebuah konser yang sangat luar biasa. Ini ciptaan daripada Beethoven. Dia sangat berprestasi. Nah, hal ini sangat menakjubkan. Ada orang-orang yang hari ini barangkali hidup sehat, ya, tidak banyak mengalami cacat di dalam tubuh, tetapi begitu mengalami sedikit permasalahan dalam hidupnya, dia sudah mulai mengeluh. Padahal pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa, tetapi karena ada sedikit masalah di dalam kehidupannya, dia mulai jauh daripada Tuhan. Dia mulai menggerutu, dia mulai berkatakan, Tuhan, di mana Engkau? Berbeda dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus, dia rela menanggung segala beban penganiayaan, penderitaan. Di saat seperti itu, dia tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ini ada duri dalam daging. 3 kali dia berseru kepada Tuhan untuk minta Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Cukuplah kasih karuniaku. Padahal dia minta, Tuhan tolong sembuhkan aku sakit kira-kira. Tetapi apa dia, Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, dikatakan Tuhan, menjadi sempurna. Di saat kita mengalami kelemahan, di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mengalami kehancuran, di saat kita mengalami kekecewaan, kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, kita total surrender kepada Tuhan, dan kita tetap berdoa, menaruhkan segala keyakinan kita kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa keadaan seperti itu Tuhan turut bekerja, dan pada waktu seperti itu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya banyak mengalami hal-hal yang kadang-kadang di luar kemampuan saya, tetapi karena saya belajar, saya baca firman Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dalam segala masalah yang saya hadapi, seberat apapun, sesulit apapun, saya tidak pernah menyerah. Karena saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Karena saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang saya alami, sehingga saya menjadi kuat karena kuasa Tuhan bekerja di dalam kelemahan kita. Pak Gembala adalah manusia biasa, juga mengalami banyak masalah, banyak pencobaan, banyak hal kelemahan, banyak sekali juga penderitaan, tetapi Pak Gembala belajar untuk rela menerima semua itu. Dan saya pernah berkata kepada beberapa orang, kalau kita diizinkan Tuhan mengalami pencobaan, karena Tuhan tahu bahwa kemampuan kita untuk mengatasi atau keluar dari persoalan, keluar dari pencobaan itu. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian untuk mengalami masalah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri untuk mengalami pencobaan, karena Tuhan turut serta ada di samping kita untuk menolong, untuk memberikan kita kekuatan,
tanpa kekuatan Tuhan, Pak Gembala juga nggak mungkin move on seperti hari ini. Kita bayangkan bahwa Bu Gembala yang masih relatif muda dan perlu masih mendampingi Pak Gembala, dan Pak Gembala sangat perlu di saat membutuhkan, atau Ibu Gembala dipanggil lebih awal daripada yang tidak pernah saya bayangkan. Tetapi saya belajar untuk mengerti bahwa Tuhan jauh lebih menyayangi Bu Gembala daripada kita semua, karena Tuhan mengasihi kita semua. Rencana Tuhan luar biasa. Toh by the end kita akan kembali ke pangkuannya. Dari hari ini kita kalau mengalami kelemahan, masalah, kalau hari ini ada banyak jemaat mengalami masalah, mungkin kena virus atau mungkin mengalami terpapar virus corona, mengalami kesesakan yang sangat, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terus berseru dan berdoa, terus berseru kepada Tuhan. Di saat kita lemah itu kuasa Tuhan sempurna. Pak Gembala juga mengalami pada waktu terpapar di bulan September yang lalu di rumah sakit hampir 21 hari, itu mengalami kesesakan yang sangat luar biasa. Di dalam kelemahan itu ternyata kita jauh lebih dekat kepada Tuhan. Karena di saat kita lemah, sangat kita nggak berdaya, kita tidak tidak punya harapan seolah. Tapi saat kita dekatkan diri kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia berikan kita kemampuan lagi untuk bangkit gitu. Saya di saat itu sangat lemah sekali, di saat saya berseru dan berdoa, berseru kepada Tuhan, total surrender kepada Tuhan. Di saat saya berserah penuh dan yakin bahwa pertolongan Tuhan pasti datang. Dan saat seperti itu saya bangkit menjadi orang yang tegar dan kuat dan tidak merasa khawatir sedikit pun. Sehingga dalam waktu ke waktu saya pulih sangat luar biasa, recovery-nya cepat sekali. Bayangkan 21 hari tidak keluar kamar, di kamar dia ukurannya hanya 3 kali 2,5 ya. Di situ kamar mandi, di situ saya makan, di situ saya istirahat dan semua. 21 hari seperti cukup lama ya, tapi bersama Tuhan rasanya sebentar kok. Oleh karena itu mari kita belajar seperti apa yang dialami oleh Beethoven, seorang komponis yang terkenal mengalami tuli. Dia meletakkan semua keyakinannya kepada Tuhan karena dia percaya di dalam segala kelemahan itu Tuhan turut bekerja. Berapa kali saya sering sharing kepada beberapa teman bahwa dalam hidup ini kita tidak mungkin mengalami hal-hal yang baik. Kadang-kadang dunia ini semakin hari semakin jahat. Kita kadang-kadang akan mengalami hal yang buruk. Tidak ada semua orang di sekitar kita menjadi orang-orang baik, tetapi kadang-kadang orang teman baik kita sendiri menjadi orang yang menyakitkan kita. Mungkin yang membohongi kita, mengakali kita, rasanya sakit sekali. Tetapi kalau kita berpikir seperti itu, kita akan makin terpuruk. Ya, kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita tetap damai sejahtera. Sebenci apapun orang kepada kita atau sejahat apapun orang kepada kita, dia tidak boleh mengambil kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita. Kebahagiaan kita tidak boleh dicuri, tidak boleh diganggu oleh masalah-masalah orang di sekitar kita. Kita tetap untuk menjaga sukacita, damai sejahtera kita, supaya tidak diambil oleh orang-orang atau mungkin roh si jahat ingin mengambil. Tapi kalau kita berseru dan berdoa kepada Tuhan dalam keadaan apapun, seperti Beethoven, dia tidak mengalami sakit hati, tidak mengalami kekecewaan ya. Kenapa dia harus tuli, tetapi dia berserah penuh kepada, dia tahu bahwa rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Hari ini semua jemaat di rumah barangkali banyak sekali mengalami hal-hal yang kurang baik, ekonomi terpuruk, apalagi di masa pandemi ini sulit sekali mencari uang. Kadang-kadang tidak punya uang, mau makan pun susah. Tapi
kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kita jangan menjadi pengemis di dalam pandemi ini. Kalau hanya ada nasi dan ada hanya mie goreng atau mie Indomie, cukupkan diri kita dengan makan ini. Yang dulunya kita mungkin makan ayam, makan daging, dan semua lauk banyak. Tapi kalau hari-hari ini kita harus puasa, why not? Jadi bersyukurlah. Pak Gembala aja bisa hidup, artinya bisa bersyukur hanya dengan makan Avermut tanpa apa-apa. Kadang-kadang dengan 2 potong pisang itu udah makan pagi. Kalau memang males atau mungkin nggak dimasak, bukan nggak ada uang ya, nggak ada yang masak dan kerjaan banyak, sibuk, ya ambil aja nasi, hanya pakai pisang 2, sudah makan siang, lasta, malam dengan buah-buah. Jadi makan itu adalah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi kalau kita bisa bersyukur, makan apa aja enak di rumah. Hanya ada singkong, udah cukup untuk sarapan kita. Ada ubi, sudah cukup untuk sarapan kita. Ada tempe tahu, apalagi itu sangat gizinya tinggi. Jadi belajar untuk bersyukur dalam hidup ini. Di dalam setiap kelemahan, kekurangan kita, pasti kuasa Tuhan bekerja. Amin. Saya harap para jemaat di rumah harus bertumbuh di dalam iman. Kita harus bertumbuh di dalam kekuatan, semangat, sukacita bersama dengan Tuhan. Terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus selalu ginosko dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga setiap tingkah laku, perilaku, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Semua apapun yang kita kerjakan di dalam pekerjaan kita kerjakan untuk Tuhan. Serendah apapun, sesulit apapun pekerjaan itu, jangan kita mau pernah bersungur-sungur. Dengan ini kita bisa membangun, kita bisa bertumbuh di dalam keimanan kita. Kita bisa menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya dikatakan di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 kita baca coba ya. Filipi 4 ayat 13. Ini ayat yang sangat populer menurut saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala apapun, segala perkara yang kita alami, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lewati, percayalah, kita dapat, kita cakap menanggung semuanya bersama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan kita untuk menanggung segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Baik itu penganiayaan, baik itu pencobaan, baik itu masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, semuanya harus kita tanggung dan kita lewati. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Roma 8 ayat 12, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang siapa? Bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita membangun iman percaya kita kepada Tuhan, dan mari kita terus bertumbuh di dalam iman di masa yang sulit ini, di masa pandemi corona yang belum berakhir, bahkan cenderung itu meningkat. Ini merupakan gelombang yang kedua, yaitu virus Delta, yaitu datang dari India. Itu penyebarannya sangat cepat sekali. Jadi harus kita berjaga-jaga, jangan keluyuran kalau tidak perlu, jangan berkumpul di kerumunan yang banyak ya. Kalau mau pergi ke pasar belanja harus pakai masker, pulang cuci tangan, dan tidak perlu nongkrong-nongkrong kalau perlu, kecuali harus terpaksa bekerja ya bekerja, tetapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan inilah salah satu cara ya untuk kita menjaga kesehatan. Saya pikir bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi di masa corona ini bukan tidak ada maksud ya.
Jadi pola hidup kita, lifestyle kita harus berubah, gaya hidup kita harus berubah. Mungkin orang yang tadinya makan nggak pernah cuci tangan sekarang dipaksa untuk cuci tangan. Tadinya orang yang jarang mandi sekarang diharuskan setiap keluar dari rumah, pulang dari mana harus mandi, ke kamar mandi harus mandi. Supaya apa? Bersih di samping itu untuk menghilangkan mungkin takut ada virus yang nempel. Kita jarang pakai masker sekarang, kita setiap keluar kita harus pakai masker. Ada baiknya karena di luar itu polusinya sangat luar biasa. Kalau kita pakai masker paling enggak pernapasan kita bersih, yang kita hirup udaranya bersih, tersaring. Oleh karena itu jangan malas pakai masker, jangan malas cuci tangan ya. Jaga protokol kesehatan. Itu pun belum menjamin kita tidak terpapar, apalagi kita lalai, kita malas. Pak Gembala selalu pakai masker, cuci tangan, tetap aja kena. Kalau begitu nggak usah pakai dong, enggak. Yang nggak pakai lebih parah lagi. Oleh karena itu, mari dalam segala sesuatu kita harus kerjakan bersama-sama. Kita dalam segala sesuatu kita harus kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, kita percaya bahwa kita kerjakan untuk Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, kalau kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan menikmati segala apa yang kita lakukan. Makanya Tuhan katakan bahwa Tuhan menikmati, Tuhan ginosko dengan segala perbuatan kita. Artinya Tuhan menikmati apa yang kita lakukan. Tuhan menikmati apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Segala perbuatannya, di dalam segala kelemahannya, justru dia bermegah di dalam segala kelemahannya. Bukan dia bermegah karena dia adalah orang yang hebat, dipakai Tuhan, enggak. Tapi dia bermegah justru karena dia banyak mengalami masalah, banyak mengalami penganiayaan, banyak menghadapi masalah. Jadi hari ini kalau kita banyak mengalami masalah, pergumulan, bukan berarti Tuhan tidak sayang kita. Barangkali Tuhan tengah menguji kita untuk supaya kita naik level, supaya kita naik level keimanan kita. Karena kita tidak akan merasa kebaikan Tuhan kalau kita tidak mengalami masalah. Percaya deh, kalau kita mengalami masalah, pergumulan, ya, pencobaan, ya, kalau bekerja, Tuhan bekerja dan kita bisa melewati, saat itu kita merasakan bahwa Tuhan itu hebat. Bahwa kuasa Tuhan itu bekerja nyata dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, mari sekali lagi saya himbau, jangan pernah mengeluh di saat kita mengalami masalah. Di saat kita mengalami masalah, Tuhan ada. Jangan mengeluh di saat kita mengalami kesulitan. Karena di saat itu Tuhan selalu mendampingi kita. Jangan pernah juga bersungut-sungut di saat kita tidak punya apa-apa, karena Tuhan sedang menguji kesetiaan kita kepada. Apakah kita mau berseru dan berdoa kepada Tuhan, karena Dia empu segala-galanya, empu. Kita Sang Halik Pencipta langit dan bumi, kita adalah anaknya. Mana mungkin kita bisa susah, asalkan kita jangan berpangku tangan. Kita berharap kita harus tetap bekerja, kita berharap kita harus rajin, kita harus punya tekad untuk maju. Kita jangan hanya berpangku tangan berdoa, tidak ada kuasa Tuhan datang. Amin. Dengan demikian firman Tuhan yang singkat ini biarlah kiranya bisa membangun iman jemaat di masa pandemi corona ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang singkat, ya Tuhan. Kalau ada kurang kata-kata, kiranya Engkau sempurnakan melalui Kudus untuk memberikan rema firman ini, menjadikan rema di dalam setiap kehidupan daripada umat Tuhan di rumah dan juga hamba-Mu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Dengan demikian kami akhiri renungan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari Bapak Ibu kita bersama-sama naikkan pujian kita, segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala
Mari semua jemaat di rumah, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan daripada jemaat di rumah mengarahkan ke sorgawi. Saatnya Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat sorgawi, berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik daripada umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan di masa pandemi ini Tuhan, hamba percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan di rumah, bahkan dimanapun berada. Penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu menuntun, menyertai kehidupan daripada umat-Mu mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dengan demikian firman Tuhan atau ibadah pagi hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tapi ingat, jaga protokol kesehatan, jangan suka keluyuran. Jangan pergi kemana-mana kalau tidak perlu. Stay di rumah. Stay safe and healthy. Shalom.